Demonstrasi kontekstual Modul 3.3 Pengolahan Program yang Berdampak Positif pada Murid. Felisa Astari, SPDGR, CGP Angkatan 11, SMP Negeri 15, Kota Bengkulu. Tujuan pembelajaran khusus di sini adalah CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Pertanyaan pemantik, bagaimana kerangka Bagja dapat membantu perencanaan program atau kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Yang kedua, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun perencanaan program, kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Siapa saja yang perlu dilibatkan dalam menyusun kegiatan program intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler? Lalu bagaimana kita dapat menggalang dukungan, mengarahkan proses dialog, dan mendorong kolaborasi bersama murid, guru, kepala sekolah, atau anggota lain dalam komunitas sekolah. Kerangka Bagja dalam perencanaan kegiatan. Di sini, kerangka Bagja membantu perencanaan program atau kegiatan dengan menyediakan panduan sistematis yang memastikan setiap langkah dalam perencanaan didasarkan pada refleksi mendalam, pengambilan pelajaran dari pengalaman sebelumnya, dan kolaborasi untuk merancang program yang realistis dan inspiratif. Pertimbangan dalam menyusun program yaitu merupakan tujuan program, kebutuhan dan minat murid, sumber daya yang tersedia, relevansi program dengan kurikulum, keterlibatan komunitas sekolah, dan metode evaluasi keberhasilan program. Pihak yang terlibat dalam perencanaan mencakup murid, guru, kepala sekolah, orang tua, dan komunitas sekolah lainnya. Pelibatan semua pihak ini memastikan bahwa program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan berbagai pemangku kepentingan. Menggalang dukungan dan kolaborasi. Dukungan dapat digalang dengan membuka ruang dialog yang inklusif, transparan, dan menghargai setiap pendapat. Proses ini dapat difasilitasi melalui pertemuan rutin, diskusi kelompok, dan forum komunikasi yang memungkinkan semua pihak terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga tercipta rasa memiliki dan komitmen bersama. Dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah sebuah tempat persemian segala benih-benih kebudayaan dalam hidup dalam masyarakat kebangsaan, dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Melalui program yang berdampak pada murid ini, kita ketahui bahwa nantinya pendidikan ini akan berguna bagi murid-murid kita dalam menghadapi hidup dalam masyarakat. Komponen profil pelajar Pancasila yaitu ada bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Di bernalar kritis, murid dapat mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi mereka, mengungkapkan ide atau gagasan terhadap pelaksanaan program, dimulai dari menyusun rencana, melaksanakan, sampai mengevaluasi program, dan rencana perbaikan program ke depannya. Kemudian mandiri menumbuhkan kembangkan kepemimpinan murid, di mana murid mampu mengelola, bertanggung jawab, menyelesaikan tugas secara mandiri, dan percaya diri menyampaikan kepada orang lain apa yang sudah dipelajari, serta bertanggung jawab pada proses pembelajarannya sendiri. Kreatif, di mana murid dapat mengembangkan diri, berani untuk bersuara, menentukan pilihan, dan kepemilikan dengan percaya diri, berani mengungkapkan ide atau gagasan kreatifnya, dan menyampaikan di depan orang lain, serta secara kreatif berusaha mencari solusi jika ada suatu permasalahan. Kemudian, karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang ingin dikembangkan ada 4. Yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Lalu, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya ini melalui literasi dan numerasi. Kemudian lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan menghormati kekuatan diri sesama serta masyarakat di lingkungan sekitarnya. Lalu lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Prakarsa perubahan meningkatkan kemampuan literasi numerasi murid dengan melibatkan murid secara aktif melalui program Sini Serbu Literasi Selasa Rabu. Program Sini Serbu yaitu literasi numerasi Selasa Rabu. Jenis program ini adalah kokurikuler, jenjang kelas yang menjadi target adalah kelas 7 dan kelas 9 SMP. Deskripsi singkat program,
Program literasi dan numerasi ini akan dilaksanakan 2 kali seminggu setiap hari Selasa dan Rabu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, memahami, serta menganalisis teks literasi dan keterampilan berhitung serta pemecahan masalah numerasi murid. Melalui kegiatan terstruktur seperti membaca buku, diskusi, latihan soal, dan permainan edukatif, program ini dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sekaligus mendukung pengembangan kemampuan akademik dan non-akademik murid. Tujuan program Sini Serbu adalah membantu murid memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi berbagai teks dan angka secara efektif, membiasakan murid untuk berlatih literasi dan numerasi secara konsisten dalam waktu singkat namun bermakna, menjadikan literasi dan numerasi bagian dari aktivitas menyenangkan di awal hari belajar, kemudian mengasah konsentrasi dan mempersiapkan murid untuk mengikuti pelajaran berikutnya dengan lebih fokus. Rencana pelaksanaan program adalah pelaksanaan program setiap hari Selasa dan Rabu selama 15 menit sebelum pelajaran. Diharapkan siswa mampu meningkatkan kompetensi literasi dan numerasinya secara bertahap. Manajemen perubahan akan menggunakan metode BAKJA. Itu yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan, bagaimana dapat meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dengan melibatkan murid secara aktif? Tindakan, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang program literasi dan numerasi yang melibatkan murid secara aktif. Mengidentifikasi kegiatan literasi dan numerasi yang disenangi oleh murid, lalu mencari referensi dari sekolah lain atau media lain. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid adalah berdialog dengan perwakilan OSIS mengenai ide atau kegiatan literasi numerasi yang mereka inginkan untuk penguatan ide di tahap awal ini. Kemudian aset, kekuatan, atau sumber daya yang dapat diberdayakan adalah kepala sekolah, rekan sejawat, murid, dan internet. Waktu diperlukan 1 hari, penanggung jawab adalah guru atau saya sendiri sebagai CGP. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan, aktivitas apa saja yang menarik minat literasi dan numerasi murid selama ini? Model apa saja yang sudah dimiliki sekolah untuk meningkatkan literasi dan numerasi? Kebijakan sekolah yang mana yang telah mendukung peningkatan kemampuan literasi dan numerasi murid? Lalu tindakannya adalah melakukan survei kegiatan literasi dan numerasi yang disenangi murid, mengidentifikasi modal dan kebijakan yang ada di sekolah, melakukan survei minat baca dan hitung murid, mengikutsertakan wali kelas dalam pendataan kegiatan literasi dan numerasi yang disenangi oleh murid. Lalu, rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid adalah melaksanakan kegiatan curah pendapat dengan murid tentang hal yang menarik dalam kegiatan literasi dan numerasi bagi mereka. Lalu, apa kegiatan yang disukainya dalam kegiatan literasi dan numerasi yang sudah dilakukan selama ini, mengikutsertakan wali kelas dalam pendataan murid kegiatan literasi dan numerasi yang disenangi oleh murid. Lalu, aset, kekuatan, atau sumber daya yang dapat diperdayakan adalah rekan sejawat, murid, internet, perpustakaan, buku, literatur, kebijakan sekolah, kebijakan dinas pendidikan. Waktu yang diperlukan adalah 3 hari, penanggung jawab adalah guru sebagai CGP, saya sendiri, lalu wali kelas, dan murid. Selanjutnya adalah gali mimpi. Pertanyaan, apa kemampuan baru murid yang murid dan guru harapkan? Bagaimana situasi kelas ketika anak sudah memiliki kemampuan literasi, numerasi, dan mampu terlibat aktif? Bagaimana kemampuan murid sebagai pemimpin dapat ditingkatkan melalui kegiatan literasi dan numerasi? Tindakan yaitu mengajak rekan murid dan guru membuat daftar harapan terhadap program Sini Serbu, literasi, numerasi, Selasa, Rabu. Memberikan soal-soal ANBK berkaitan dengan literasi dan numerasi. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program Sini Serbu, literasi, numerasi, Selasa, Rabu. Mengadakan kegiatan diskusi bersama murid untuk mengidentifikasi harapan murid akan program Sini Serbu. Untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi murid berguna untuk kegiatan akademik dan non-akademiknya. Curah pendapat tentang minat dan kemampuan murid dalam menyelesaikan soal literasi dan numerasi, mengisi angkat kepemimpinan murid pada kegiatan. Aset kekuatan sumber daya yang dapat diperdayakan, kampus sejawat, murid, internet, perpustakaan, buku, dan literatur. Kebijakan sekolah, kebijakan dinas pendidikan. Waktu yang diperlukan adalah 1 minggu, penanggung jawab guru, saya sebagai CGP, wali kelas, dan murid. Jabarkan rencana. Bagaimana strategi pelaksanaan program Sini Serbu, bahan atau media
Apa saja yang dibutuhkan? Tindakan yaitu menyusun langkah-langkah pelaksanaan program Sini Serbu, menetapkan jangka waktu pelaksanaan program Sini Serbu, menyediakan bahan atau media yang akan digunakan dalam Sini Serbu. Rencana atau melibatkan suara atau pilihan kepemilikan murid adalah murid diberikan kesempatan menyusun langkah-langkah kegiatan dengan bimbingan guru, murid dapat memilih bahan, media, dan sumber bacaan, murid diberikan kebebasan untuk memilih tempat membaca dan cara mempresentasikan bahan bacaan. Aset kekuatan dan sumber daya yang dapat diberdayakan adalah rekan sejawat, yaitu wali kelas dan pustakawan, kemudian murid, internet, perpustakaan, buku, literatur, dan rapor. Ya, bisa di rapor pendidikan atau siswa melihat rapornya sendiri, kemudian sekolah, perkarangan kelas, halaman sekolah, bangku di perkarangan, kemudian kebijakan sekolah dan kebijakan dinas pendidikan ataupun kementerian. Waktu diperlukan 1 minggu, penanggung jawab adalah guru dan juga saya sebagai CGP, wali kelas, dan murid. Kemudian atur eksekusi, siapa saja yang terlibat dalam program Sini Serbu, apa peran masing-masing pihak yang terlibat, berapa lama program Sini Serbu akan dilakukan, siapa yang melakukan monitoring terhadap program Sini Serbu. Tindakan adalah menyusun tim pelaksanaan program Sini Serbu, mendeskripsikan peran masing-masing panitia dalam program Sini Serbu, menetapkan target pelaksanaan program Sini Serbu, menyusun tim monitoring pada program Sini Serbu, melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut terhadap program Sini Serbu. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid adalah bersama murid, guru memberikan kesempatan pada murid untuk bebas bersuara, memilih, dan kepemilikan dalam bentuk saran, usul, dan kritik konstruktif. Murid diberi kesempatan sebagai panitia program Sini Serbu. Murid memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan program Sini Serbu. Kemudian aset, kekuatan, sumber daya yang dapat diperdayakan adalah rekan sejawat, wali kelas dan pustakawan misalkan, kemudian murid, internet, perpustakaan, buku, literatur, raport, kebijakan sekolah, kebijakan dinas pendidikan ataupun kementerian. Waktu yang diperlukan adalah 2 minggu untuk mengatur eksekusi, kemudian penanggung jawab adalah guru sebagai wali kelas, kemudian ada juga murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Inilah demonstrasi kontekstual modul 3.3. Terima kasih, salam, dan bahagia.